Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Raja Kolii dari kelas S5A, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang asuransi syariah. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Zidan. Coba Anda jelaskan apa itu asuransi yang Anda ketahui. Baiklah, dalam bahasa Arab asuransi disebut at-tamin, yang artinya memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan terbebas dari rasa takut. Kemudian pertanyaan dari Wiranto Paputungan. Jelaskan secara singkat sejarah asuransi syariah. Tradisi masyarakat di Indonesia yang semisal dengan asuransi jiwa berbentuk sangat sederhana, sejenis perkumpulan gotong royong. Usaha ini dengan membentuk perkumpulan saling menanggung yang secara teratur setiap bulan dengan iuran yang terkumpul. Dengan iuran yang terkumpul, masyarakat tertentu membentuk dana khusus untuk mengurus pemakaman salah satu warga yang meninggal dunia. Tradisi lain yang bisa dilakukan adalah gotong royong keluarga untuk menanggung kelangsungan hidup, pendidikan dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan, terutama anak yatim. Lambat laun tradisi tersebut diangkat menjadi kontrak formal oleh perusahaan. Dilakukan adalah gotong royong keluarga untuk menanggung kelangsungan hidup, pendidikan dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan, terutama anak yatim. Lambat laun tradisi tersebut diangkat menjadi kontrak formal oleh perusahaan asuransi yang kebetulan beroperasi di lingkungan bangsa Belanda yang berada di Indonesia. Mengikuti perkembangan bank syariah yang telah lahir sebelumnya, asuransi syariah di Indonesia baru muncul pada tahun 1994 bersamaan dengan diresmikan PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful atau menjamin saling menanggung umum pada tahun 1995 di bawah holding company PT Asuransi Takaful Indonesia. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu dari Faridawati Alulu. Bagaimana prinsip-prinsip yang ada di asuransi syariah? Yang pertama yaitu prinsip tauhid. Prinsip tauhid adalah suatu konsep akidah dalam Islam yang menegaskan yang mengesahkan Allah. Prinsip tauhid dalam asuransi merupakan prinsip ulama yang harus ada dalam asuransi syariah. Konsep tauhid berarti setiap kegiatan asuransi syariah haruslah sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang mengesahkan Allah. Asuransi syariah bukanlah alat yang dapat menjamin atau mengasuransi setiap hal yang diasuransikan. Namun Allah lah yang menjamin dan menentukan apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Asuransi syariah hanyalah alat manusia untuk berusaha. Kemudian yang kedua yaitu keadilan. Selain tauhid, prinsip dasar lainnya dari asuransi ialah keadilan. Asuransi syariah tujuan utamanya adalah untuk tolong-menolong. Oleh karena itu seluruh pihak yang berkepentingan, yaitu pengelola asuransi maupun peserta asuransi haruslah memperoleh keadilan. Keadilan dalam asuransi syariah ialah terpenuhinya hak dan kewajiban antara para asuransi dan pengelola asuransi. Kemudian ada prinsip tolong-menolong. Pada dasarnya asuransi syariah bertujuan untuk tolong-menolong antara peserta yang satu dengan yang lainnya. Aplikasi prinsip tolong-menolong dalam asuransi tercermin dari iuran yang dibayarkan peserta asuransi, yang dananya kemudian dikumpulkan oleh pengelola asuransi. Dan apabila ada sebagian atau beberapa orang peserta asuransi yang mengklaim jaminan manfaat atas asuransinya, maka dana yang terkumpul tadi digunakan untuk membayar manfaat asuransi kepada peserta yang mengklaim asuransinya. Kemudian ada prinsip kerjasama. Secara harfiah dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau beberapa kelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk bekerja sama dalam hal kebaikan. Aplikasi prinsip kerjasama dalam asuransi syariah dapat terlihat dari perjanjian atau akad yang dibuat antara peserta dan pengelola asuransi. Kemudian ada amanah. Prinsip amanah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai sikap jujur dan dapat dipercaya. Umat Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengajarkan pada seluruh pemeluknya maka bersikap amanah juga merupakan salah satu sifat yang melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Asuransi pun mengikut prinsip amanah atau kejujuran dan dapat dipercaya dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Kemudian pertanyaan dari Nadila, yaitu jelaskan dasar hukum asuransi syariah. Baiklah, dasar hukum asuransi syariah yang pertama adalah Al-Quran. Praktek asuransi syariah tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran. Tidak ada sebuah ayat pun secara nyata menjelaskan tentang praktek asuransi. Al-Quran hanya mengakomodasi beberapa ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerjasama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang diderita di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya barang siapa melepaskan dari seseorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Kemudian pertanyaan dari Purnamatina, yaitu apa manfaat asuransi syariah? Manfaat asuransi syariah yang pertama, tidak ada riba. Secara etimologi riba berarti perluasan, pertumbuhan, dan pertambahan, baik berupa tambahan material maupun immaterial. Kemudian berdiri dengan prinsip tolong-menolong. Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah adalah prinsip tolong-menolong. Ini adalah bentuk solusi bagi mekanisme operasional untuk asuransi syariah. Kemudian Al-Quran menjelaskan dalam banyak sekali ayat tentang tolong-menolong. Ini misalnya Allah berfirman, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa. Janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa, pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha berat siksanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Kemudian pertanyaan dari Susan Ramoko Ago, bagaimana pandangan ulama tentang asuransi? Beberapa pandangan ulama tentang asuransi di kalangan ulama masih menjadi perdebatan tentang hukum asuransi secara umum. Ada kelompok yang sejak awam mengharamkan dan ada juga kelompok yang menghalalkan semua bentuk asuransi. Kelompok yang mengharamkan yang pertama yaitu Muktamar Ekonomi Islam yang bersidang pada pertama kali tahun 1976 di Mekah, dihadiri oleh sekitar 200 ulama, profesor syariah, dan pakar-pakar ekonomi dari berbagai negara muslim. Yang kedua yaitu Majma' al-Fiqh al-Islami yang bersidang pada tahun 1997 di Mekah, memutuskan mayoritas ulama berpendapat asuransi jenis perniagaan hukumnya haram, baik asuransi jiwa maupun lainnya. Kemudian ada Majma' al-Fiqh al-Islami dalam sidang yang kedua pada tanggal 28 Desember tahun 1985 di Jeddah, memutuskan bahwa asuransi jenis perniagaan hukumnya tetap haram.
Kemudian ada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum Kiai Haji Safal Mahduh dan Sekretaris Umum HM Din Syamsuddin pada prinsipnya menolak asuransi konvensional, tetapi menyadari realita dalam masyarakat bahwa asuransi tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, DSN MUI dalam fatwanya memutuskan tentang pedoman umum asuransi syariah antara lain tidak boleh mengandung gharar atau penipuan, masyir atau perjudian, riba atau bunga, julhum atau penganiayaan, riswaya atau suap, barang haram dan maksiat. Kemudian kelompok yang membolehkan asuransi yang pertama yaitu Syekh Abdul Rahman Isa, guru besar Universitas Al-Azhar, menyatakan bahwa asuransi merupakan bentuk muamalah gaya baru yang belum dijumpai pada masa imam-imam mazhab dan para sahabat Nabi. Muamalah ini menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang banyak. Para ulama menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum syariah patut diamalkan. Oleh karena itu asuransi menyangkut kepentingan umum, maka hukumnya mubah. Menurut cara bahkan dianjurkan. Di samping itu, menurut Syekh Abdul Rahman Isa, dalam perjanjian asuransi kedua belah pihak, penanggung dan tertanggung saling mengikat. Dalam perbuatan ini atas dasar saling meridai. Kegiatan asuransi merupakan perbuatan yang melayani kepentingan umum, memelihara harta milik orang-orang dan menolak risiko harta benda yang terancam bahaya. Pendapat yang sama dikemukakan oleh ulama-ulama lain, seperti Muhammad Yusuf Musa, Syekh Abdul Wahab Khalaf, keduanya guru besar Universitas Kairo, Syekh Muhammad Al-Madani, Syekh Muhammad Ajarka, dan Ustadz Bahjah Al-Halimi, mengatakan bahwa asuransi dibolehkan karena beberapa sebab berikut. Asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong-menolong. Asuransi mirip dengan akad mudharabah dan bertujuan mengembangkan harta benda. Asuransi tidak mengandung unsur riba. Asuransi tidak mengurangi tawakal kepada Allah. Asuransi adalah suatu usaha untuk menjamin anggotanya yang jatuh melarat karena tertimpa suatu musibah. Kemudian pertanyaan dari Rama Setiawan. Jelaskan bagaimana mekanisme asuransi syariah dan investasinya. Penjelasannya yaitu peserta menyerahkan sejumlah premi. B. Perusahaan asuransi menerima premi dari peserta yang dimasukkan ke dalam kumpulan dan dana peserta. Kemudian perusahaan asuransi menginvestasikan dana yang terkumpul kepada investor dengan prinsip syariah mudharabah atau musyarakah. Investor melakukan investasi dan menyerahkan sebagian keuntungannya kepada perusahaan asuransi sesuai kesepakatan. Kemudian perusahaan asuransi menerima keuntungan dari investor yang dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta. Yang terakhir yaitu perusahaan asuransi menyerahkan pembayaran klaim kepada peserta yang tertimpa musibah atau peserta yang habis masa kontraknya atau peserta yang mengundurkan diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.